Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang anti-aliasing dalam grafika komputer. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas visual pada game, animasi, maupun aplikasi grafis modern. Kemudian, yang kedua, rahasia di balik grafis super mulus, isi tentang pengertian aliasing dan anti-aliasing. Dalam grafis komputer, monitor tersusun dari pixel berbentuk kotak ketika komputer mencoba menampilkan garis miring atau objek melengkung, hasilnya sering terlihat bergerigi. Efek ini disebut aliasing atau jiggis. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan teknologi anti-aliasing atau AA. Anti-aliasing bekerja dengan mencampur warna pixel di bagian tepi objek sehingga mata kita melihat transisi yang lebih halus dan natural. Kemudian untuk tanpa anti-aliasing, garis diagonal terpaksa mengikuti pola kotak pixel, menciptakan pinggiran yang tajam dan bergerigi. Kemudian dengan anti-aliasing, pixel di sepanjang tepi dicampur secara matematis dengan latar belakang menipu mata agar melihat kurva yang sempurna. Perbedaannya sangat terasa terutama pada revolusi rendah atau saat objek bergerak. Kemudian untuk slide selanjutnya, peta kinerja versus kualitas. Slide ini menunjukkan hubungan antara kualitas visual dan performa GPU pada berbagai metode anti-aliasing. Semakin tinggi kualitas visual, biasanya semakin berat beban kerja CPU. Tujuan teknologi modern adalah mencapai kualitas tinggi tetapi tetap ringan terhadap performa. Karena itu perkembangan anti-aliasing terus bergerak dari metode klasik menuju metode berbasis AI yang lebih efisien. Kemudian untuk era klasik versus revolution AI. Pada era klasik, metode seperti SSAA memberikan kualitas gambar terbaik, tetapi membutuhkan daya komputasi yang sangat besar. Sebaliknya, metode ringan seperti FXAA memang cepat, namun kualitas visualnya tidak sebaik metode berat. Sekarang muncul revolusi AI seperti DLSS dan FSR yang mampu menghasilkan visual berkualitas tinggi sekaligus meningkatkan FPS game. Kemudian untuk slide selanjutnya, SSA atau FSAA. SSA atau Super Sample Anti-Aliasing merupakan metode anti-aliasing paling tua dan paling berkualitas. Untuk cara kerjanya adalah dengan merender gambar pada resolusi yang jauh lebih tinggi, kemudian mengecilkannya kembali ke resolusi monitor. Untuk kelebihannya adalah kualitas visual yang sangat tajam dan bersih. Namun berkurangnya metode ini sangat berat karena GPU harus memproses pixel dalam sejumlah besar. Kemudian untuk MSAA, MSAA ini merupakan pengembangan yang lebih efisien dibanding SSAA. Metode ini hanya melakukan super sampling pada bagian tepi objek yang rentan mengalami aliasing. Untuk kelebihannya, kualitas tepi hampir setara dengan SSAA, tetapi performanya jauh lebih ringan. Namun MSSA juga memiliki kelemahan. Untuk kelemahannya, karena kurang efektif pada objek transparansi seperti daun atau pagar kawat.
Kemudian untuk FX AA, post processing. FXAA adalah metode anti-aliasing berbasis filter 2D yang dua dimensi yang dikembangkan NVIDIA. Metode ini bekerja setelah gambar selesai di-render dengan cara mendeteksi tepi bergerigi, lalu langsung menghaluskannya menggunakan blur ringan. Untuk keunggulannya, hmm, sangat ringan dan hampir tidak mempengaruhi FPS. Tetapi untuk kekurangannya, gambar bisa terlihat sedikit buram dan kehilangan detail. Untuk selanjutnya, SMA SMAA merupakan pengembangan dari metode post processing yang lebih pintar dibanding FXAA. SMA ini menganalisis pola tetapi menganalisis pola tapi secara lebih akurat sebelum melakukan penghalusan. Hasilnya gambar terlihat lebih tajam dibanding FXAA, namun tetap ringan terhadap performa. Walaupun begitu, kualitasnya masih belum bisa menandingi metode supersampling asli seperti SSA. Kemudian untuk temporal anti-aliasing, TAA atau temporal anti-aliasing bekerja dengan memanfaatkan data dari frame sebelumnya dan frame saat ini. Teknik ini sangat efektif untuk mengurangi efek shimmering atau kelipan pada objek bergerak kecil. Namun kekurangannya adalah dapat menimbulkan efek ghosting, yaitu bayangan samar saat kamera bergerak cepat. Kemudian untuk selanjutnya, DLSS dan FSR merupakan hmm, teknologi anti-aliasing modern berbasis rekonstruksi gambar. Game di render pada revolusi lebih rendah agar FPS tetap tinggi. Kemudian algoritma AI atau rekonstruksi cerdas meningkatkan kualitas gambar menjadi lebih tajam. Untuk kelebihannya sangat besar karena kualitas visual bisa mendeteksi eh, kualitas visual bisa mendekati bahkan melebihi natif resolution sambil meningkatkan performa. Namun DLS membutuhkan hardware NVIDIA RTX khusus, sedangkan FSR lebih fleksibel tetapi kadang menghasilkan artefak kecil. Kemudian untuk selanjutnya, hmm, kesimpulan dari anti-aliasing merupakan teknologi penting dalam grafika komputer untuk mengurangi efek bergerigi pada objek digital. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dari segi kualitas visual maupun performa. Perkembangan terbaru seperti DLS dan FSR menunjukkan bahwa teknologi AI menjadi masa depan dalam meningkatkan kualitas grafis sekaligus menjaga performa sistem. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.